Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-ayat amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang kajian KSM rahimakumullah, yang saya hormati para asatidz, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah KSM yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa inilah sebaik-baik bekal menuju hidup kita di dunia yang fana ini maupun nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita akan mulai kegiatan KSM ini, kita mulai akan diupload di YouTube. Jadi nanti dari Majelis Tabligh kita akan memfasilitasi kepada teman-teman semua yang memberikan kajian KSM, ya kita akan diupload di YouTube di Majelis Tabligh supaya dakwah kita ini tersebar luas. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman perlu menyiapkan materi dan referensinya, karena kita mau diupload keluar, sehingga referensi-referensi dalil nakli dan dalil aklinya kita siapkan, sehingga pengajian kita ini bisa berkualitas, kemudian juga bisa diterima oleh masyarakat luas, karena kita semuanya berdasarkan referensi dalil-dalil yang sahih gitu. Nah, ini kita mulai malam ini perdana, saya coba dulu makanya ini kita coba kajian ini. Kalau nanti bisa live streaming, ini belum live streaming, kita masih ini dulu, nanti diupload karena ada kader kita yang mempunyai expert di bidang itu, yaitu Mas Egis Alfian ya. Inilah nanti setiap kajian-kajian, mungkin juga kalau pagi kajian subuh juga kita akan upload ke YouTube ya. Ya, karena zamannya sekarang ini sudah zaman digital gitu. Jadi apa-apa itu sudah
ini apa namanya, apa-apa itu sudah melalui dunia maya, dunia digital. Maka karena Muhammad itu dakwah berkemajuan, kita mengikuti arus globalisasi itu sehingga kita tidak tertinggal. Nah, mudah-mudahan dengan diupload ini dakwah kita semakin tersebar, bukan hanya di Cilegon, bisa juga nanti seluruh Indonesia, mungkin juga dunia. Itu yang perlu saya sampaikan. Untuk malam ini saya akan mencoba mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu saya akan coba bahas, kaji bersama mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Ini penting sekali, pokok-pokok ajaran Islam ini kita kaji bersama, kita bahas, karena ini menjadi standar keislaman kita. Standarnya ini pokok-pokok keislaman. Kalau ininya tidak kuat, ya sudah hancurlah Islam kita, gitu ya. Maka ini penting, pokok-pokok keislaman ini. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shauma Ramadan, rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi artinya an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qal, aku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pokok, 5 sendi, 5 pilar. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, mengucapkan persaksian kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hizul baiti, kemudian melaksanakan haji, wa tasawmu Ramadan, kemudian melaksanakan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Mari kita bahas tentang pokok-pokok ajaran Islam ini. Jadi pertama, hadis ini dari Abu Abdurrahman. Jadi namanya Ibnu Umar itu kunyahnya, panggilannya itu adalah Abu Abdurrahman. Jadi Abu itu kunyah, nama panggilan. Itu sudah biasa kalau di Arab itu. Abu Jahal, Abu Lahab, namanya makan bukan itu. Abu Lahab Umar bin Hisam. Ya, banyak abu-abu yang lain. Di sini ada ikut-ikutan Abu Janda juga lagi ikut-ikutan nama Abu Janda, ya. Ya, Abdurrahman. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar
Jadi Abdullah bin Umar ini kenapa anhuma? Jadi anhuma itu kan isim tasniyah kan dalam bahasa Arab itu. Jadi ada mufrad, tasniyah, jamak atau musanna keduanya. Jadi kalau dalam tasrih mah huwa huma hum ya huwa huma hum ya huma hum ya hunna antama antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, ya itu ada 14 gitu. Jadi domir atau kata ganti ya. Nah ini kenapa anhuma, karena dua orang ini bapaknya dan anaknya muslim. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini di sejarah apa? Di sejarah itu ada Abadilah al-Arba'ah. Ada 4 Abdullah yang sangat istimewa. Pertama Abdullah bin Umar. Kedua Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi juga. Yang ketiga Abdullah bin Jubair. Yang keempat Abdullah Amr bin Asna. Ini jadi empat orang ini termasuk tokoh muda yang luar biasa. Tokoh muda yang luar biasa. Termasuk saya baca di Sirah Nabawiyah itu, Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis sampai 2630 hadis. Abdullah bin Umar masuk Islam itu saat usia 10 tahun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Ini meriwayatkan hadis sampai hafal hadis 2630 hadis. Berarti cerdasnya luar biasa. Dan sangat faqih tentang masalah agama. Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini orang yang sangat mencintai Rasulullah. Jadi kenapa beliau itu banyak hafalan hadisnya, kemudian faham, karena selalu dengan Rasulullah sehari-harinya, dekat dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Maka apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, beliau akan contoh, akan lakukan. Inilah hebatnya Abdullah bin Umar. Jadi pernah suatu ketika sedang berjalan, ini ada lorong. Padahal enggak sedang tidak ada apa-apa. Tapi Abdullah Umar itu dia melengok ke kanan, melengok ke kiri. Ini sahabat yang lain ini bingung. Hai, Abdullah bin Umar, ada apa kok melengok ke sana ke sini? Saya pernah berjalan sama Rasulullah. Rasulullah itu saat kesini dia belok ke kanan, belok ke kiri. Itu pun satu dicontoh. Pokoknya perjalanan apapun, kalau itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, dia akan lakukan. Masya Allah, ini hebatnya ini Abdullah bin Umar. Dan beliau ini, Abdullah bin Umar ini, seorang sahabat Nabi yang ibadahnya luar biasa. Sholat malamnya tidak pernah ketinggal sampai meninggal dunia. Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah kepada Hafsah. Tidak ada laki-laki yang paling rajin sholat malamnya selain Abdullah bin Umar. Itu ucapan Rasulullah kepada Hafsah, kepada istrinya.
Sehingga ini sangat luar biasa. Di dalam sholat fardunya, sholat sunnahnya, kemudian zakatnya, semua hartanya dijakatkan. Perangnya berapa kali perang? Perang Honda, pembebasan di Syria, yang sekarang Palestina, ikut juga belum perang di sini. Sehingga banyak sekali harta rampasan perangnya. Banyak sekali harta rampasan perangnya. Termasuk juga budak-budaknya. Budak itu mahal, Pak. Itu harganya itu seharga unta. Jadi kalau unta itu harganya, kalau sekarang itu misalnya 30 juta, ya, itu beliau punya budak sampai 500 budak. 500 kali 30 juta. Bebaskan semua budak. Masya Allah, ini yang perlu kita contoh Abdullah bin Umar. Kenapa beliau ini sampai hafalannya banyak bersama seperti sama Rasulullah? Karena Abdullah bin Umar itu kan adiknya Hafsah. Hafsah itu kan anaknya Umar bin Khattab. Itu. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini kan menikah sama Rasulullah, adik iparnya. Dulu Hafsah ini seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya saat perang Badar, yang namanya itu Hunes Huzafah. Nama suaminya itu Hunes Huzafah. Meninggal. Kemudian Umar bin Khattab sebagai seorang ayahnya, waktu itu umur sekitar 19 tahun, itu masih janda muda. Jadi Hafsah itu janda muda, ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Hunes bin Huzafah. Sebagai seorang bapak tentunya kan khawatir pada anaknya. Maka Umar bin Khattab mencarikan laki-laki yang terbaik. Pertama, menawarkan kepada Utsman bin Affan. Menawarkan, mohon untuk dijadikan istrinya, tapi tidak ada tanggapan. Artinya nggak maulah gitu. Utsman bin Affan nggak mau menikahi Hafsah. Menawarkan kepada Abu Bakar, juga sama, tidak ada tanggapan, artinya menolak secara halus. Juga menawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, nggak ada yang mau. Disitulah ada semacam kekecewaan, sedih. Umat itu sedih. Didatangilah oleh Rasulullah. Ada apa, sahabat gerangan? Kok saya lihat kamu tuh murung, itu sedih. Memikirkan anaknya itu, ceritakan bahwa saya itu mengalami permasalahan, saya agak kecewa dengan teman-teman gitu. Anak saya janda, ditinggal ini nggak mau, ini nggak mau. Apa jawabannya? Ya udah, kalau begitu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari mereka itu. Yang lebih baik daripada itu, akhirnya dinikahilah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hebatnya Nabi. Orang lain sudah nggak ada yang mau, semua sudah ada yang mau tuh untuk menikahi, tapi justru Rasul yang mau. Kan jarang ada pemimpin kayak begitu kayaknya. Jarang. Orang gelem kabeh dikonon kok, semua pada nggak mau. Karena nggak mau, Rasulullah yang maju. Karena nggak mau untuk menolong supaya menghilangkan kecewaan Umar bin Khattab. Jadi usianya itu Umar bin Khattab itu selisih 2 tahun, jadi lebih tua Nabi.
Selisih 2 tahun di umur Nabi dengan Abu Bakar itu selisih 1 tahun. Umurannya selisih 1 ini. Jadi ya mertua ya sahabat gitu. Hebat ya kan zaman dulu kayak begitu. Mencari orang-orang yang hebat, mencari menantu gitu. Gitu. Nah, karena ini jadi kakak ipar istilahnya. Jadi Abdullah bin Umar ya di rumah juga ikut, di mana juga ikut, kemana-mana itu, sehingga memperhatikan perilaku Rasulullah SAW, jadikan teladan. Maka sampai beliau masalah-masalah ibadah, masalah muamalah, banyak hadis-hadis yang beliau hafal sampai 2630 hadis itu baca di sirah begitu, baca sirah Nabawiyah. Masya Allah ya. Radhiyallahu anhu tadi. Kemudian bunyal Islam ala khamsin. Jadi bunyal Islam ala khamsin, jadi bunya itu kalau sisi kalimat itu fi'il madi majhul, bunyal Islam ala khamsin. Jadi fi'il madi majhul, naibul fa'il itu al-islamu. Jadi Islam dibangun atas 5 dasar, 5 fondasi, 5 pilar. Jadi ini sangat indah hadis ini menjelaskan tentang Islam, karena Islam itu abstrak, supaya bisa difahami oleh orang itu secara mudah, maka dibuat satu tamsil, suatu permisalan, suatu analogi lah, atau kias, analogi atau kias, supaya orang itu memahami Islam itu mudah gitu. Jadi Islam itu bunyal Islam al khamsin, seperti ibarat bangunan lah. Ya contoh lah bangunan lah, kita bangunan inilah contohnya. Ini bisa tegak. Bangunan ini bisa tegak karena pertama ada fondasi. Jadi rumah itu perlu ada fondasi. Yang kedua, suatu rumah atau bangunan itu perlu ada tiang. Nah, ini ada tiang-tiang. Nah, tiang-tiang. Kalau kita buat bangunan. Kemudian tiang-tiang perlu ada apa, Pak? Belum atap mah. Perlu ada dinding-dinding. Satu dinding-dinding. Ada apa, Pak? Dinding-dinding kalau rumah. Perlu ada jendela, perlu ada lubang angin, perlu ada pintu. Ya kalau nggak ada jendela panas, nggak bisa keluar. Setelah itu apa lagi, Pak? Perlu ada atap. Itu standar suatu bangunan. Jadi itu ada suatu yang namanya rumah. Nah, yang pertama, kalau kita bangunan tadi, syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama itu adalah fondasinya itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini kalimat syahadat ini fondasi utama. Tanpa syahadat semua amalia kita menjadi gugur, hancur, rusak, tidak ada hasilnya, sia-sia tanpa kita syahadat. Ya contohlah bangunan ini. Bangunan ini dibangun nggak pakai fondasi. Kira-kira apa, Pak? Ambruk nggak bangunannya? Ambruk dan menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Demikian juga kita dalam berislam, rukun-rukun Islam ini, yaitu fondasinya itu adalah syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat ini pintu gerbang kita memasuki Islam. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya itu kafir, non muslim, maka saat mau masuk Islam wajib hukumnya membacakan kalimat syahadat dan memahami makna-makna dalam syahadat itu dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Jadi difahamkan dulu. Kalau ada orang non muslim masuk Islam, bukan hanya syahadatnya dulu, fahami dulu maknanya. Makna kalimat syahadatnya difahami dulu, minimal faham, baru mereka disuruh membaca kalimat syahadat. Wong mereka belum faham, baca syahadat doang. Ya harus difahami dulu kalimat syahadatnya. Nah, dalam kalimat syahadat kan ada rukunnya sama. Semua ajaran Islam yang 5 itu ada rukunnya. Termasuk syahadat. Rukunnya itu adalah kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada kalimat la. Dalam bahasa Arab la itu namanya la nafi jins. Jadi untuk meniadakan lain, untuk mengingkari lain, semua peribadahan selain kepada Allah, sembahan-sembahan yang lain, apapun sembahan-sembahannya harus dinafikan, harus diingkari. Nah, memahami ini dulu. Ya. Yang kedua adalah isbat. Jadi isbat itu menetapkan bahwa hanya kita beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ada la nafi, kemudian ada isbat menetapkan kepada Allah. Yang kita nggak terlalu banyak membahas itu, karena kalau bahas itu nanti nggak sampai ya. Kemudian kita wasyhadu anna Muhammad Rasul. Wajib dua-duanya. Jadi kalau masuk Islam itu asyhadu alla ilaha illallah, anaknya wasyhadu anna Muhammad Rasul tidak sah. Harus dua-duanya, syahadat pada Allah juga syahadatul Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu bagi yang keluarganya bapak ibunya non muslim. Jadi kalau itu ya harus masuk Islam. Bagaimana kalau kita yang sudah muslim perlu syahadat enggak Pak? Kalau kita perlu syahadat enggak kalau kita tidak perlu syahadat lagi, karena orang tua kitanya sudah muslim, enggak perlu syahadat lagi. Karena ada pemahaman dulu itu harus syahadat dengan ini, dengan gurunya. Kalau enggak sah Islamnya. Nah, ini pemahaman saya kira salah. Ya. Jadi kalau orang tuanya sudah muslim, bapak ibunya muslim, sudah tidak perlu lagi syahadat. Enggak perlu lagi, kita sudah muslim. Kita sudah Islam. Ya, ya itu bukan ini. Ya, ya pendalaman saja. Kalau sudah musafah, pendalaman tentang makna syahadatain. Nah itu bukan untuk mengucapkan kalimat syahadatnya, bukan. Adanya pendalaman kepada kalimat syahadatain itu bagi yang sudah muslim. Pendalaman lagi tauhidnya. Karena kalau kamu belum syahadat, kamu masih kafir. Jadi akhirnya apa? Mengkafir-kafirkan orang yang tidak segolongannya, itu kafir, berbahaya. Ya. Kalau tidak kelompoknya, kalau tidak golongannya, itu kafir. Nah ini pemahaman yang salah. Ya. Jadi ini perlu paham lagi bagi yang sudah muslim itu tidak perlu lagi kamu belum sempurna Islamnya karena belum kepada guru si anu,
belum syahadatnya. Kalau belum kepada guru itu kamu nggak sah syahadatnya, belum sah Islamnya. Dan itu harus bayar juga, bayar mahar segala macam. Ini pemahamannya salah. Jadi itu kemudian syahadat kepada wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita meyakini artinya mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan berita-berita, kabar-kabar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, inilah inti pada syahadat kepada Rasul. Itu. Karena kalau nggak itu ada orang yang nggak percaya masalahnya dengan berita-berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nggak percaya. Ini karena apa? Karena syahadatul Rasulnya ini belum matang. Padahal kalau kita sudah bersyahadat, kalau itu hadis sahih, mau masuk akal atau mau enggak, wajib kita percaya. Itu. Ini konsekuensi dari kita syahadatul Rasul. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bangunan yang kedua tadi tiang. Tiang ini adalah sholat. Jadi as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang yang agama. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan sholat. Barang siapa famang taraka faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia merubuhkan agamanya. Nah, ini sholat ini tiang. Nah, sholat ini yang kita kerjakan perlu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam itu sudah ada prosedurnya. Jangan sampai kita membuat-buat sendiri. Jangan sampai kalau urusan ibadah itu kita membuat kreativitas. Tidak ada. Kalau ibadah kita itu berkreativitas, tidak ada. Kalau ibadah itu kita itu harus tunduk patuh apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, otak kitanya diam dulu, nggak perlu kreatif gitu dalam masalah ibadah makhluk. Tidak perlu kreatif. Ya. Nah. Kemudian sholat ini, maka di sini juga bahasanya wa iqamis sholat, mendirikan, bukan wa fi'lus sholat atau af'alus sholat, bukan mengerjakan sholat, bukan mengamalkan sholat, tetapi mendirikan sholat. Jadi beda ya. Jadi kalau kita bahasanya mendirikan sholat itu ada dari sholat itu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Jadi kalau kita dalam sholat itu artinya bahwa sholat yang kita kerjakan itu harus dalam keadaan khusyuk, juga harus kerjakan keadaan tumak nina. Jadi rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi kalau saya baca di tafsir Jalalain itu sholat itu ada bihuquqiha gitu. Jadi bihuquqiha itu ada hak-haknya sholat. Jadi nggak boleh kita semaunya sendiri, harus dikerjakan sesuai dengan contoh. Kemudian tumak ninah, tidak boleh terburu-buru, nyantai menikmati yang sedang kita laksanakan dalam sholat. Kadang-kadang gaspol ada sholat.
Saatnya gaspol, waduh, terlalu cepat sekali sholatnya. Ya. Katanya, weh sudah, kalau lama, kendu amat sholatnya, begitu. Ada kelama itu ini ngersu, kendu amat sholatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi emang nggak bisa ini kali kampung-kampung gitu. Pengennya gaspol gitu. Apa keburu-buru sholat, astagfirullah. Ya. Nah, sholat inilah yang akan menentukan baik buruknya amal kita. Ya. Dalam satu hadis, awwalu ma yuhasibihi abdun yaumal qiyamati sholah. Fa in sholahat sholahal sa'iru amali, fa in fasadat fasad sa'iru amali. Jadi amal yang pertama dihisab yaumil qiyamah itu sholat. Fa idza sholahat sholahal sa'iru amali, apabila sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Fa idza fasadat fasad sa'iru amali, apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Jadi hadis riwayat Tabrani, hadis sahih hadisnya ya. Maka kita perlu memperbaiki sholat kita supaya amal ibadah yang kita kerjakan itu menjadi benar, kemudian juga akan berkelanjutan dengan amal-amal ibadah yang lain. Minimal kita fahamlah gitu ya, maknanya sholat dulu. Sholat itu kan bahasanya itu aja. Dari doa iftitah juga itu, Fatihah juga itu, ruku juga itu yang dibaca, sujud juga itu, doa di antara dua sujud seperti itu, at-tahiyat juga sama. Masa iya sudah puluhan tahun nggak hafal-hafal gitu. Ya minimal kita memahami apa yang kita baca, sehingga sholatnya itu bisa tenang, tentram, menikmati dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Yang pertama ini mengenai masalah sholat, dan ini menjadi standar kita untuk ke anak-anak kita. Jangan sampai kita bosan ya, suruh terus ya, ingatkan terus anak-anak kita untuk sholat, keluarga kita untuk sholat. Ya kalau sudah mau terserah ya, kalau kita sudah menyuruh, sudah mendoakan, sudah berusaha, serahkan kepada Allah. Tapi kita sudah berusaha mengajak, menyuruh, mencontohkan kepada keluarga kita untuk sholat. Demikian juga kita dalam mencari menantu. Mencari menantu, lihat dulu nih, ini rajin gak sholatnya? Standar Pak. Cari menantu itu lihat sholatnya bener nggak sholatnya, cek sholatnya, baru nanti perilakunya seperti apa. Nah, baik menantu laki-laki, baik menantu perempuan, cek sholatnya. Insya Allah kalau sholatnya benar, nanti perilakunya juga akan benar insya Allah. Tapi jangan sampai, Pak, dia mah enggak sholat juga orang sopan, akhlaknya baik, enggak sholat tapi akhlaknya baik. Bohong itu, tetap saja tidak baik. Demikian juga sholatnya rajin, ternyata perilakunya, akhlaknya enggak baik. Berarti ini perlu dilakukan pembinaan. Gitu. Jadi harus dua-duanya. Sholatnya rajin, akhlaknya, perilakunya juga baik, dua-dua. Karena sholat itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sholat ini kata Nabi, al-ahdu bainal ladhi wa bainal syirki tarkus sholah. Jadi
perjanjian al-ahdul ladzi bainal ladzi wa basyirki tarkus shalah. Jadi perjanjian antara seorang hamba dengan Allah itu ada meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia kafir. Kalau dia berani meninggalkan sholat. Nah, gitu ya. Nah, ini mengenai masalah sholat. Dan para ulama juga sepakat kalau orang meninggalkan sholatnya itu karena malas, karena capek, tapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, masih meyakini, itu belum termasuk kafir, tetapi termasuk dosa besar. Tapi dia meyakini, oh ya kita cuma pegel, lelah jadi saya nggak ada sholat, orang kaur salatnya, tapi memang masih meyakini sholat itu adalah wajib, maka dia tergolong dosa besar. Dalam pemerintahan Islam, orang seperti dipanggil. Apa masalahnya? Nggak punya sarung, kasih sarung. Nggak punya ini, kasih. Apa masalahnya? Kalau nggak mau dipenjara, Pak. Dihukum dalam pemerintahan Islam itu orang yang tidak sholat. Dipenjara sampai dia sholat baru keluarkan. Itu dalam pemerintahan, kalau pemerintahnya pemerintahan Islam. Kalau misalnya orang itu mengingkari, orang Islam mengingkari, sholat baru wajib, penggal kepalanya itu. Dalam pemerintahan Islam, pegang penggal kepalanya. Cuma sekarang kan bukan pemerintahan Islam masalahnya. Jadi jangan macam-macam urusan masalah ibadah itu. Itu para ulama sepakat itu, orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka orang itu dipenggal kepala. Setelah difahami, dipenjara, diberikan pendakwah, terus ternyata masih itu aja, penggal kepalanya. Nah, maka baik kita semua kepada saudara-saudara kita semuanya, teman kita, khawatir nanti sudah berlaku hukum Islam, negaranya melaksanakan hukum Islam, jangan sampai nanti anak kita atau teman kita yang dipenggal kepalanya atau dihukum gitu gara-gara tidak sholat. Nah, ini perlu dakwah gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampai jam berapa udah ini? 10 menit lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakat, yaitu menunaikan zakat. Nah, zakat ini, kalau rukun sholat tadi kelewat ya, udahlah kita langsung kita zakat aja. Nah, zakat itu kan ada namanya zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal, ada zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah itu sudah sama kayak kita ketahui, setiap orang di bulan Ramadan, akhir Ramadan, dia membayar bahan makanan pokok, ya, bisa berupa uang, bisa berupa beras, yang kalau di kilo itu 2,5 kilogram atau 3 liter. Yang aman itu 3 kilo, Pak. Beras itu yang aman itu 3 kilo. Zakat fitrah itu adalah 3 kilogram itu yang aman. Kalau 2,5 kilo itu khawatir kurang. Itu untuk zakat fitrah, yaitu kita ambil dari makanan yang terbaik. Kalau kita makannya beras rojuli, ya rojuli lah sesuai dengan makanan yang kita sampaikan. Gitu.
Ya. Tapi ada juga apa pemahaman nyeleneh apa itu ya. Weh, kalau bos mah zakat fitrahnya sekarung nggak masa zakatnya 2,5 kilo, uang manajer jadi direktur zakatnya 3 kilo pelit. Ya emang segitu ukurannya gitu. Jadi disamakan mau direktur mau presiden tak. Zakat fitrahnya emang segitu. Jangan kita menambah-nambahi. Di kitab-kitab fikih cek lisan dibuka. Semua mengatakan tamar atau gandum itu 3 sok. Itu ada itu aliran apa itu? Kalau dia jabatannya tinggi, maka zakat fitrahnya itu bukan 3 sok atau 3 kilo sekarung. Itu dari mana itu ininya dalilnya itu? Kalau kita fikih yang mana? Saya baca kitab fikih itu nggak ada yang kayak begitu. Itu berinisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Ya kita cukuplah kalau kita itu ikuti sajalah. Jadi Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, atau imam majid yang 4 itu insya Allah selamat lah. Karena kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baikku adalah pada masaku, kemudian setelahku, kemudian setelahnya, sampai berarti kan 3 generasi itu. Jadi kalau kita mau mengambil itu supaya kita selamat, minimal kita ikut manhaj salaf. Ya, artinya dalam mengambil itu kita mengambil itu yang sudah jelas oleh Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 itu as-sabiqunal awwalun wal muhajir wal ansar radhiyallahu anhum. Jadi orang-orang yang ashab masuk Islam yang pertama itu baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, itulah radhiyallahu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan hadis tadi khairun nasi itu. Jadi kalau kita mau selamat, kalau ada pemahaman-pemahaman yang keluar dari itu, ya kita tolak gitu. Kalau saya mah begitu pemahamannya, Pak. Kita menuju kepada generasi terbaik. Kalau majlis tarjih juga saya seperti itu. Majlis tarjih itu saya lihat seperti itu. Melihat dari dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, kemudian juga para sahabat, kemudian tabi'in itu yang diambil. Saat saya lihat buku, saya ada di rumah tuh buku baru pedoman majlis tarjih, saya beli kemarin. Oh ya, begitu ininya. Jadi kalau itu pernah saya masalahnya, wong direktur saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Ada apa begitu, Pak? Nah, itu kan yang pemahaman yang salah, tidak sesuai dengan yang diambil oleh para ulama. Kemudian ada zakat mal. Ya, zakat mal itu yang namanya mal itu artinya harta. Jadi harta yang kita kuasai selama 1 tahun yang sudah sampai nisab. Jadi ada yang 85 gram emas, ada 90 gram. Nah, gitu. Kalau ini memang terjadi masalah khilafiyah, nggak ada masalah. Kalau khilafiyah, kalau ada pendapat khilafiyah nggak ada masalah. Gitu. Itu yang aman. Gitu. Nah, inilah kesadaran kita untuk membayar zakat. Jadi kalau zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu, kalau ada seorang muslim tidak bayar zakat, perangi, Pak. Diperangi. Karena Pak, karena dia sudah mengambil haknya orang miskin. Kalau kita nggak bayar zakat itu berarti kita mengambil haknya orang miskin. Orang miskin kita ambil. Kan ada 8 asnaf di dalam zakat itu. Saya ada, kadang-kadang saya debat di kampung itu, zakat nggak masjid, salah kaprah saya bilang.
Ini salah ya. Zakat itu sudah jelas ada 8 asnaf. Kecuali infak ya. Sedekah itu sesuaikan dengan yang paling utama itu fuqara wal masakin, itu yang prioritas utama yang namanya zakat itu. Sehingga kita tidak mengambil haknya orang miskin. Nah, maka kita di sini di Muhammadiyah adalah jismu ya, dengan zakat ini maka kita bisa membersihkan harta kita, husmin amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha. Jadi supaya harta kita itu bersih, suci, dan juga menjadi berkembang. Contoh tadi bangunan tadi, rumah tadi, kalau misalnya rumah itu kan ada jadi yang namanya pintu jendela itu namanya zakat, sehingga kotoran-kotoran dari rumah itu bisa keluar, sehingga bisa nyaman, bisa tentram di rumah kita itu karena ada zakat ya. Insya Allah berkembang ya. Mari kita di Muhammadiyah ini kita semuanya zakatnya di lajismu. Dari sini kita putar lagi untuk kegiatan perekonomian umat ada lajismu. Nah, disinilah lahan kita ya, lahan kita untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita, lah kita bayar zakat di lajis. Nah, jangan sampai juga ambilnya yang paling kaya lagi, yang paling banyak makan harta, lebih bahaya lagi. Makanya hati-hati juga kepada ambil zakat, terutama lajismu juga. Khawatir ini koreksi ya, jangan sampai harta itu tidak sampai, tapi yang kaya para ambil zakatnya. Nah, ini kan yang menjadi masalah ya gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah kurang 5 menit lagi. Jadi kita akhiri sajalah, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi ini kalau bangunan Islam. Kalau bangunan persaudaraan Islam itu sama, persaudaraan Islam juga baikkan bangunan, Pak. Jadi al mu'minu lil mu'mini yasuddu ba'duhu ba'don. Nah, rawahul Bukhari wal Muslim, hadis sahih. Jadi orang muslim dan orang mukmin dan mukmin lainnya itu yasuddu ba'duhu ba'don. Jadi yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Bangunan lagi contohnya. Bangunan ini ada material semen, ada material pasir, ada material bata, ada material besi, ada material kawat, mungkin juga ada apa lagi? Nah, ya itu antara yang satu dengan yang saling kuat menguatkan. Enggak ada besi, kalau gak ada saya hancur ini. Kata pasir, kalau nggak saya menggadaikan nggak bisa ini. Jadi semua merasa paling berjasa, semua merasa paling kita konon. Jadi kita di Muhammadiyah ini juga sebagai bangunan Islam, personil-personilnya, mari kita perkuatkan jati dirinya, kita saling berkolaborasi, kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga rukun Islam, bangunan Islam kuat, tegak, berdiri, sehingga bisa, kalau mau bisa mencerahkan, bisa berkemajuan. Nah, ini inti dari Muhammadiyah disebut. Ya kita berusahalah, kita berusaha ke arah seperti itu, sehingga kegiatan dakwah di Muhammadiyah ini bisa berkembang dengan pesat. Sudah jam 9 pas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahi,
saya persilahkan pada kesempatan majlis yang berbahagia ini. Demikian yang saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.